Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Yuniar Satriavi, masih dengan materi kelas 12 dan masih dalam materi statistika. Untuk minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang penyajian data, pemusatan data, dan minggu ini kalian masuk ke penyebaran data. Oke, kita mulai ya. Untuk penyebaran data, di sini ada beberapa subbab yang kita pelajari. Ada 5 subbab. Yang pertama ada jangkauan, yang kedua ada jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, rataan kuartil, dan rataan 3 kuartil. Yang ketiga ada simpangan rata-rata, ada variansi dan simpangan baku, dan yang terakhir ada nilai baku. Kita bahas satu-satu dulu. Untuk yang pertama kita masuk ke jangkauan. Jangkauan. Apa sih jangkauan itu? Jangkauan adalah jarak antara datum terkecil atau nilai terkecil atau yang terendah dan datum terbesar atau nilai yang tertinggi. Nah, di jangkauan ini dibagi juga menjadi dua seperti biasa. Ada yang jangkauan untuk data tunggal dan ada jangkauan untuk data kelompok. Yang pertama untuk jangkauan data tunggal, sini kita punya simbolnya itu J. Karena jangkauan itu adalah data terbesar dikurang dengan data terkecil, berarti di sini ada J sama dengan X max dikurang sama X min. Nah, di sini ada keterangannya di mana J itu adalah jangkauan, X max itu adalah datum terbesar, dan X min itu adalah datum terkecil. Nah, kita punya contoh. Tentukan jangkauan dari data berikut. Di sini ada data, ada 36, 37, 38, 38, 33 sampai dengan 34. Nah, pertama, yang harus kalian kerjakan itu adalah kalian urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Berarti di sini yang terkecil itu dimulai dari 33. Kalian urutkan dari yang terkecil kemudian sampai dengan yang terbesar. Setelah itu kalian lihat, karena jangkauan itu adalah data terbesar dikurang data terkecil, berarti data terbesarnya di sini 39 dan data terkecilnya di sini 33. Berarti tinggal kalian kurangin saja. Jadi 39 dikurang 33, maka jangkauannya itu adalah 6. Nah, untuk selanjutnya ada jangkauan data kelompok. Contoh, kalau berhubungan dengan kelompok, pasti kita berhubungan dengan interval dan frekuensi. Jadi di sini ada tabel nilai dan ada tabel frekuensi. Nilai 40 sampai dengan 44, frekuensinya 9. 45 sampai dengan 49, frekuensinya 13. Tentukan jangkauan dari data tersebut. Nah, kita ambil titik tengah kelas pertama. Kelas pertama itu yang ini. Nilai 40 sampai dengan 44. Kita cari titik tengahnya, berarti 40 ditambah 44 dibagi 2. Jadi dapat hasilnya 42. Kemudian titik tengah kelas akhir. Kelas akhir berarti ada di nilai 60 sampai dengan 64. Cari titik tengahnya, berarti 60 ditambah 64 dibagi 2, maka dapat hasilnya 62. Kemudian tinggal kalian kurangin saja, berarti 62 dikurang dengan si 42, berarti jangkauannya ada di 20. Nah, paham ya kalau untuk jangkauan. Kemudian kita masuk ke yang nomor 2 ini. Yang nomor 2 ini ada jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, rataan kuartil, dan rata 3 kuartil. Ini kita masuk ke jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil, atau dia biasanya tuh dilambangkan dengan H, hamparan. Jangkauan antar kuartil itu adalah selisih kuartil bawah dan kuartil atas.
atau bisa ditulis dengan H sama dengan Q3 dikurang dengan Q1. Terus untuk simpangan kuartil, setengah dari jangkauan antar kuartil. Jadi setengahnya dari si hamparan itu untuk simpangan kuartil. Bisa ditulis dengan Q3 sama dengan setengah H. H itu yang ini ya, Q3 dikurangin dengan Q1. Kemudian ada rataan kuartil. Rataan kuartil itu adalah setengah dari jumlah kuartil pertama dan kuartil ketiga. Berarti simbolnya ini RK sama dengan setengah dikali jumlah kuartil pertama ditambah dengan kuartil ketiga. Oke, kemudian ada rataan 3 kuartil. Rataan 3 kuartil di sini 1/4 Q1 ditambah 2Q2 ditambah Q3. 1/4 dari Q1 ditambah 2Q2 ditambah Q3. Oke, kita langsung ke contohnya aja ya. Oke, contoh. Diketahui data 4455666778889991010. Tentukan simpangan kuartil, rataan kuartil, dan rataan 3 kuartil. Oke. Ini datanya sudah diurutkan ya. Jadi kalau kalian menemukan soal yang belum diurutkan, kalian urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Karena ini udah diurutkan, berarti langsung kita tulis di sini. Nah, N sama dengan 17. N itu adalah banyaknya data. Jadi kalian hitung dari 4 sampai 10 itu ada berapa angka. Itu dijadikan sebagai N. Nah, untuk Q1 sama dengan X 1/4 N tambah 1. N tambah 1 N-nya itu adalah 17. Berarti 17 tambah 1. Jadi X 1/4 dikalikan dengan si 18. Jadi X 18/4. Kemudian kalian bagi, dapat hasilnya X 4,5. X 4,5 dipecah lagi, berarti jadinya X 4 dulu nih, kalian tulis awalnya X 4, berarti sisanya kan tinggal 0,5. 0,5 dikalikan dengan X 5 dikurang X sama X 4. Kemudian ini ada X 4, ingat ini X 1, X 2, X 3, X 4. X4 nya 5 dan X5 nya itu adalah si 5. Maka X4 nya 5 ditambah 0,5 dikali X5 nya 5, X4 nya 5 juga, berarti 5 kurang 5 kan 0 ya, habis. 0 dikalikan dengan 0,5 tetap 0, berarti habis, sisanya tinggal si 5, berarti Q1 nya itu 5. Q1 itu kuartil 1 ya. Kalau kalian lupa, silahkan buka buku catatannya di materi kuartil, materi sebelumnya. Untuk Q2 nya X 1/2 17 tambah 1. 17 tambah 1 18, berarti 18 bagi 2 sama dengan X9. Nah, di sini kalian cari X9 nya itu ada di 7. X5, X6, X7, X8 dan X9 nya 7. Berarti Q2 nya itu adalah 7. Untuk Q3 nya sama dengan 3/4 17 tambah 1 sama dengan X 3/4 dikalikan dengan 18. Ini kalian kali ya, berarti jadinya X 54/4. Nah, ini kalian bagi juga, dapat hasilnya 13,5. Maka di sini kalian tulis X 13, kemudian sisanya kan 0,5, berarti 0,5 dikalikan dengan X 14 dikurang X 13. Nah, X 13 nya itu ada di 8 dan X 14 nya itu ada di 9. Jadi X 13 itu 8 ditambah 0,5 dikalikan dengan 9 dikurang 8. 9 dikurang 8 itu 1. 1 dikalikan dengan 0,5, 0,5, kemudian baru dijumlahkan dengan si 8. Jadi 8 ditambah dengan 0,5 sama dengan 8,5. Oke, selanjutnya berarti tadi kita dapat Q1 nya 5,
Q2 nya 7 dan Q3 nya itu 8,5. Setelah itu baru kalian bisa menentukan simpangan kuartil, rataan kuartil, dan rataan 3 kuartilnya. Hamparannya Q3 dikurang dengan Q1, berarti 8,5 dikurangin dengan 5, dapat hasilnya 3,5. Untuk Q-D nya setengah dari si H-nya ini, berarti 1/2 dibagi dengan 3,5 sama dengan 3,5 dibagi dengan 2 sama dengan 1,75. Untuk RK nya 1/2 jumlah dari Q1 ditambahkan dengan Q3, berarti 1/2 dikali 5 tambah 8,5, jadi 13,5 dibagi 2, 6,75. Untuk rataan 3 kuartil 1/4 Q1 ditambah 2 Q2 ditambah Q3 sama dengan 1/4 dikali Q1 itu 5, ini 1/4 ya, Q1 nya itu 5, 2 Q2 nya itu adalah 7 kali 2 14, kemudian Q3 nya itu 8,5. Kalian jumlahkan ini semuanya, dapat hasilnya 27,5 dibagi dengan si 2, berarti jadinya dibagi dengan si 4, jadi 6,875. Ini 4, ini 4. Oke, selanjutnya kita masuk ke simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata. Simpangan rata-rata adalah nilai rata-rata dari harga mutlak semua simpangan terhadap rata-rata suatu data. Nah, ini ada data tunggal, SR sama dengan sigma XI dikurang X bar. Ini nilai mutlak per N. Jadi SR itu adalah nilai mutlak dari si XI dikurang sama X bar, kemudian dibagi dengan si N. Nah, untuk XI itu adalah data atau titik tengah. Kalau untuk data tunggal, XI itu si datanya, dan kalau untuk di data kelompok, XI itu adalah titik tengah yang ada di kelas atau yang ada di intervalnya. Kemudian X bar-nya itu adalah rata-rata dan N-nya itu banyaknya data. Ada lagi untuk data kelompok, SR sama dengan sama sebenarnya, cuman di sini kalian kalikan dengan si FI. Berarti FI dikalikan dengan nilai mutlak dari XI dikurang X bar dibagi dengan sigma FI. Nah, dimana FI itu adalah frekuensi data. Kita bahas dulu untuk yang data tunggal. Contoh, hitunglah simpangan rata-rata dari 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini kalian cari X bar-nya dulu. X bar itu adalah rata-rata atau min. Kalian jumlahkan semuanya. Berarti 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9. Kemudian kalian bagi dengan banyaknya data. Banyaknya data itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalian bagi dengan si 5. Ini kalian jumlahkan, dapat hasilnya 35 dibagi dengan si 5, dapat hasilnya 7. Berarti X bar-nya itu 7. Kemudian simpangan rata-ratanya berarti nilai mutlak ya. XI, ini XI, ini X1, X2, X3, X4, X5. Berarti 5 ini dikurang sama 7. 6 dikurang sama 7. 7 juga dikurangin sama 7. 8 dikurangin dengan 7, 9 dikurangin dengan 7. Jadi XI ini kalian kurangin semuanya dengan si X bar-nya. Baru dibagi dengan N. Banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5 dibagi dengan 5. 5 dikurang 7 harusnya hasilnya min 2. Tapi karena nilai mutlak, semua nilainya itu bernilai positif, berarti di sini jadinya 2. 2 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 2 dibagi 5. Jadi SR nya 6/5 sama dengan 1,2. Itu untuk simpangan rata-rata data tunggal.
Kemudian untuk simpangan rata-rata data kelompok. Oke, kita masuk ke contohnya dulu. Contoh simpangan rata-rata data kelompok. Diketahui nilai 50 siswa SMK Cybermedia sebagai berikut. Ini ada nilai dan ada frekuensi. Tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Oke, awalnya kita punya nilai XI, kemudian FI. XI ini sudah langsung ditentukan nilai tengahnya. Jadi intervalnya itu diambil, nilai tengah diambil dari setiap interval. Misalnya, nah di sini coba lihat kelas yang pertama ini, di sini ada 21 sampai dengan 30. Berarti kalian hitung titik tengahnya. Nah, dapat 25,5, 35,5, 45,5, 5,5, 65,5. FI-nya frekuensinya 6, 10, 20, 95. Kemudian di sini FI XI. FI dengan XI kalian kalikan. Berarti 6 dikalikan dengan 25,5 dapat hasilnya 153. 10 dikalikan dengan 35,5 dapat hasilnya 355. Seperti itu seterusnya. Kemudian ini kalian jumlahkan, FI ini kalian jumlahkan dapat hasilnya 50. FI XI juga kalian jumlahkan dapat hasilnya 2245. Kemudian kalian carikan dulu X barnya, nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata data kelompok sigma FI XI dibagi dengan sigma FI. Berarti jumlah ini kalian bagi dengan si ini. Berarti 2245 dibagikan dengan 5. Jadi dapat hasilnya 44,9. Itu untuk X barnya. Kemudian kalian cari lagi nilai mutlak dari XI dikurang X barnya. Jadi XI nya itu ini 25 dikurangin sama 5, 25,5 dikurangin dengan si X barnya 44,9. Itu dikurangin 25,5 dikurang dengan 44,9. Karena nilainya mutlak berarti harus positif. Jadi di sini tulisnya 19,4. Kemudian 35,5 dikurang dengan si 44,9 dapat hasilnya 9,4. 45,5 dikurang dengan 44,9 dapat hasilnya 0,6. 55,5 dikurangin dengan 44,9 dapat hasilnya 10,6. 65,5 dikurang dengan 44,9 dapat hasilnya 20,6. Kemudian kalian jumlahin juga nih semuanya, 19,4 ditambah 9,4 ditambah 0,6 ditambah 10,6 ditambah 20,6. Kalian jumlahkan semuanya dapat hasilnya 60,6. Kemudian kalian cari FI dikalikan dengan XI dikurang X bar. Nah, karena XI dikurang X bar ini kan sudah kita hitung, berarti ini tinggal kalian kalikan lagi dengan si frekuensi dengan FI. Berarti 19,4 dikalikan dengan 6 dapat hasilnya 116,4. 9,4 dikalikan dengan 10 dapat hasilnya 94. 0,6 dikalikan dengan 20 dapat hasilnya 12. Begitu seterusnya. Kemudian kalian jumlahkan juga. Jadi 116,4 ditambah dengan 94 ditambah dengan 12 sampai dengan ditambah dengan si 103 dapat hasilnya 420,8. Kemudian baru kalian bisa menentukan simpangan rata-ratanya. Berarti simpangan rata-ratanya sama dengan FI dikali dengan XI dikurang X bar dibagi FI. Nah, berarti hasil akhir ini dibagi dengan si jumlah frekuensi. Jadi 420,8 dibagi dengan si 50. Berarti simpangan rata-ratanya 8,416. Itu untuk simpangan rata-ratanya. Oke, kemudian
Kita sudah masuk ke simpangan rata-rata tadi ya. Sekarang kita masuk ke variansi dan simpangan baku. Variansi dan simpangan baku. Variansi atau ragam adalah ukuran penyebaran data yang mengukur rata-rata jarak kuadrat semua titik pengamatan terhadap rata-rata. Simpangan baku itu merupakan akar dari variansi. Simpangan baku dengan simpangan rata-rata itu beda ya. Simpangan baku itu dia bertemannya itu dengan si variansi atau si ragam. Jadi ketika kalian mau mencari simpangan baku, kalian harus mencari si variannya dulu. Karena simpangan baku itu adalah nilai akar dari si variannya itu. Nah, di sini ada untuk data tunggal. Nah, ini lambangnya S kuadrat ya. Untuk untuk variansi S kuadrat sama dengan sigma XI dikurang X bar kuadrat per N. Nah, masih sama dengan tadi. XI itu adalah data atau titik tengah. Jadi ketika dia datanya tunggal, XI itu datanya. Kalau untuk di data kelompok, XI-nya itu adalah si titik tengahnya. Kemudian X bar-nya itu rata-rata, N-nya itu banyaknya data. Untuk data kelompok, S kuadrat sama dengan sigma FI dikalikan dengan XI dikurang X bar dikuadratkan per N. Oke, nah di sini masuk ke contoh untuk variansi dan simpangan baku data tunggal. Hitunglah ragam dan simpangan baku dari data 5, 6, 7, 8, 9. Ini saya ambil contohnya yang tadi ya. Cuman beda di pertanyaannya aja. Nah, untuk rata-ratanya kita mencarinya masih sama. Kalian jumlahkan dulu semuanya, kemudian dibagikan dengan banyaknya data. 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 dibagi dengan si 5. Dapat hasilnya 35/5 sama dengan 7. Nah, untuk ragamnya ini juga sama dengan tadi, cuman bedanya kalau tadi simpangan rata-rata itu dia nilai mutlak, kalau varians itu dia dikuadratkan. 5 dikurang 7 dikuadratkan, 6 dikurang 7 dikuadratkan, 7 dikurang 7 dikuadratkan, 8 dikurang 7 dikuadratkan, 9 dikurang 7 dikuadratkan, dibagi dengan si 5 karena banyaknya data ada 5. Kemudian 5 dikurang 7 sama dengan min 2. Min 2 kuadrat berarti min 2 dikalikan dengan si min 2. Berarti dapat hasilnya itu positif ya. Atau kalau mau kita tulis min 2 kuadrat. Nah, harusnya hasilnya seperti ini ya. Nah, min 2 sama dengan berarti min 2 dikalikan dengan si min 2. Berarti sama dengan min 2 dikali min 2 itu 4 positif. Nah, makanya di sini kenapa jadi 4. 4 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 4 dibagi 5. Berarti untuk X kuadratnya 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nah, itu untuk si ragamnya. Sedangkan simpangan bakunya, jadi variansinya adalah 2, simpangan bakunya itu adalah akar si 2. Kemudian ada contoh variansi dengan simpangan baku di data kelompok. Contoh, diketahui nilai 50 siswa SMK Cybermedia sebagai berikut. Ini masih pakai soal yang tadi juga. Nilainya 21 sampai dengan 30, frekuensinya 6. Tentukan simpangan baku dari data berikut. Varian dan simpangan baku. Nah, ini masih dengan XI. XI ini adalah 25,5 itu adalah nilai tengah ya. Nilai tengah dari si dua
21 sampai dengan si 30 ini. Nah, nih 21 sampai dengan 30 itu nilai tengahnya tadi 25,5 ya. FI-nya 6, 10, 20, 95. Kemudian kalian kalikan juga dengan si FI/XI, berarti 6 dikali 25,5 dapat hasilnya 153. Kemudian 10 dikalikan dengan 35,5 dapat hasilnya 355, dan seterusnya. Kemudian kalian jumlahkan si FI ini, 6 tambah 10 tambah 20 tambah 9 tambah 5 dapat hasilnya 50. Kemudian fiksinya juga kalian jumlahkan, 153 ditambah 30 355 sampai dengan si 327,5 dapat hasilnya 2245. Kemudian kalian cari X barnya. X barnya sama dengan fiksi dibagi dengan FI, berarti 2245 ini dibagikan dengan si 50 dapat hasilnya 44,9. Kemudian kalian hitung lagi XI dikurangin dengan X barnya, berarti ini 25,5 dikurangin dengan si 44,9, 19,4. 35,5 dikurangin dengan 44,9 dapat hasilnya 9,4, dan seterusnya. Karena nilai mutlak berarti semuanya harus bernilai positif. Kemudian setelah kalian kurangin, kalian jumlahkan, berarti semuanya nih kalian jumlahkan dari 19,4 sampai dengan 20,6 kalian jumlahkan. Di sini dapat hasilnya 60,6. Kemudian kalian bikin lagi tabel, si FI dikalikan dengan si XI dikurang X bar. Jadi FI ini dikalikan dengan si ini. Jadi 6 dikalikan dengan 19,4 dapat hasilnya 116,4. 10 dikalikan dengan 9,4 dapat hasilnya 94. Sampai seperti itu sampai dengan si 103. Kemudian kalian jumlahkan juga. Di sini dapat hasilnya 420,8. Kemudian karena dia bernilai kuadrat, jadi ini kalian kuadratin. 116,4 dikali 116,4 dapat hasilnya 13.548,96. 94 dikalikan dengan 94 dapat hasilnya 8.836. Kemudian 12 kalian kuadratkan jadi 12 dikalikan dengan 12 dapat hasilnya 144. Kemudian sampai dengan seterusnya. Setelah itu kalian jumlahkan juga dari 13.548,96 sampai dengan si 10.609. Kalian jumlahkan. Di sini dapat hasilnya 42.239,12. Nah, maka untuk variansnya atau ragamnya, hasil yang ini dibagikan dengan si jumlah frekuensinya. Berarti 42.239,12 dibagi dengan si 50. Oke, dapat hasilnya 844,78. Itu nilai variansinya. Untuk simpangan bakunya itu adalah akar dari si 844,78. Berarti dapat hasilnya 29,06. Itu untuk simpangan bakunya. Oke, untuk yang terakhir kita masuk ke nilai baku. Nilai baku atau nilai standar adalah nilai yang digunakan untuk membandingkan dua keadaan atau lebih. Nah, di sini ditandai dengan huruf Z. Z sama dengan X dikurang mu. Ini lambang mu dibagi dengan rho. Ini lambang namanya rho. Ini mu, ini rho. Dimana Z itu adalah nilai baku, mu-nya itu adalah rata-rata atau populasi, dan rho-nya itu simpangan baku. Oke, kita langsung masuk ke contohnya aja ya. Untuk contoh, seorang siswa memperoleh nilai 84 dalam ulangan matematika. Jika rata-rata kelasnya 76 dan simpangan bakunya 2, tentukan nilai bakunya. Nah, di sini X-nya itu adalah nilainya.
84 dikurang dengan mu nya itu adalah rata-rata kelasnya. Berarti di sini 76 dibagi dengan rho nya itu adalah simpangan bakunya. Berarti 84 dikurang 76 dibagi dengan 2. 84 dikurang 76 dapat 8, dibagi dengan 2 sama dengan 4. Berarti nilai bakunya adalah 4. Oke, cukup sekian materi saya hari ini. Semoga kalian paham. Jika kalian ada yang belum paham, kalian bisa langsung tanyakan ke saya. Kalian boleh tulis di kolom classroom-nya, kolom komentar classroom-nya, atau kalian boleh langsung email saya. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.